mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas siapapun dalam percakapan ini, karena percakapan ini akan saya naikkan ke dalam konten YouTube saya. Bagaimana, Mbak? Ngeten lho Mas. Kula niki badhe tanglet. Pakai bahasa Indonesia, Mbak. Subscriber nanti ngamuk-ngamuk. Kan saya dulu pernah proses ke Taiwan, terus kan usia dituakan. Siap. Terus setelah itu napa saged proses Hong Kong tasian ngoten lho. Ya bisa. Masalah niku tanggal lahir KTP kalih kakak niku beda kalih akte. Lek taune sami. Sampean kan belum pernah ke Hong Kong kan? Dereng. Belum. Ya nanti ke Hong Kongnya pakai data asli aja. Oh, pakai data asli aja, berarti jadi nggak ada masalah. Paspornya ganti. Iya dong. Paspornya masih paspornya hidup. mengikuti. Paspornya masih hidup mati. apa enggak? Oh ya udah mati ya sudah. Mati. Pakai data baru aman, aja. Mas, ya? Iya, data baru aja udah. Terus bagaimana langkahnya mengke? Loh, kok bagaimana? Lah sampean itu melok jenis sopo apa melok PT ne sopo, sampean nggak ngomong melok aku kok. Iya sih. Gini loh Mas, kan kapan hari itu saya juga menghubungi Miss Yuni. Terus? Tapi kan saya kan belum bilang secara langsung ke beliaunya, cuman saya bilang mau proses Hong Kong seperti itu, belum tahu masalahnya seperti ini. Saya belum menjelaskan, beliau belum sempat mengangkat telepon karena kesibukannya. Terus beliau memberikan nomor PT yang ada di Malang seperti itu. Nah, saya kan juga was-was ini nanti bisa nggak diproses, kan seperti itu kan belum jelas. Jadinya bagaimana lebih baiknya selanjutnya. Terus saya juga lihat di channelnya Miss Yuni kan ada nomornya Mas Sandro. Nah, katanya kalau mau cari majikan kan bisa cari Koko atau Mas Sandro. Lah Koko kan nggak bisa bicara bahasa Indonesia, jadi saya kan kurang paham penjelasannya. Nah, sampean kan paham bahasa Indonesia, jadi lebih gamblang untuk menjelaskan, seperti itu maksud saya. Ya monggo terserah sampean. Kan kalau sampean sama Miss Yuni udah dikasih nomornya Malang, ya coba dihubungi aja yang di Malangnya. Oh seperti itu, sama saja toh sampean Anda dengan Miss Yuni sama saja toh Mas? Di Hong Kongnya sama, tapi memprosesnya kadang beda-beda. Bisa dipahami ya. Terserah sampean. Iya, paham. Kita nggak ada masalah. Lah PT sampean di daerah sini mana Mas? Saya di Bekasi, di Jakarta. Kalau proses sama saya itu, kalau X ya, X Taiwan, X Hong Kong, itu nggak perlu ke PT lama-lama. Langsung Bekasi langsung berangkat. Ya, bukan langsung Bekasi langsung berangkat, bukan seperti itu. Maksudnya kan sampean di biodata dulu, ditanya-tanya. Habis di biodata, kemudian setelah ditanya-tanya, baru terus interview mana majikan yang cocok. Nah, setelah interview majikan cocok, baru sampean dibuatkan paspor di daerah yang dekat sama sampean. Nah, setelah dicarikan, kemudian dapat paspornya kan kita bawa, terus kita proses yang di Hong Kong. Jadi kayak gitu. Setelah diproses di Hong Kong, begitu visanya mau turun, apa semuanya sampai dikabarin. Gitu. Setelah sampai dikabarin, baru sampai berangkat, terus PAP. Berangkat, PAP semuanya beres, terbang, tanda tangan, potongan, terbang. Begitu. Lah maksud saya seperti itu loh Mas. Nanti berarti sekali keluar dari rumah itu langsung proses PAP apa tidak enggak seperti itu? Iya. Jadi intinya nunggu di rumah setelah pasporan tersebut begitu? Iya dong. Wah lebih fleksibel lagi Mas. Loh, lebih ya? Iya.
Potongan sekarang berapa Mas? Terus berapa bulan? Potongan 6 bulan. Terus jumlah potongannya pinten? Berapa? Nah itu sih nggak jelas karena sampean belum punya paspor. Oh menyesuaikan. Itu nanti berarti paspornya jadinya ke 92 Mas, bukan 90 lagi. Ya sesuai dengan data sampean yang sekarang. Oh. Data sampean KK, Maksudnya KTP, ini... KK, KTP, akte ijazah, buku nikah, SKCK semuanya nanti ke Hongkongnya sesuai dengan yang data sekarang aja. Ben sampean suatu saat gak bingung aneh. Oh Mas, aku yo ngono. Ya seperti itu yang saya takutkan. Maksudnya kan saya juga di Taiwan tidak bermasalah. Ya hanya itu permasalahannya, hanya umur dituakan, nggak ada catatan kriminal. Tapi kan yang sekarang ini jadinya yang repot juga saya sendiri. Mau proses lagi kan jadi sulit seperti itu loh. Ya sebenarnya nggak sulit. Sebenarnya nggak sulit. Kalau ya sekarang gimana, Mas? Ganti ke Hongkong dengan data yang bener loh. Nek sampean data ke Taiwan, datanya sampean itu ya sampean kena data ganda di Taiwan, tapi nggak tahu Taiwan data ganda apa enggak. Kalau ke Hongkong data ganda, tapi karena sampean nggak pernah masuk ke Hongkong, masuk sampean ke Taiwan, yo moso wae sampean orang baru intine di Hongkong nggak masalah. Oke. Sampean ngerti nggak maksud saya? Iya paham. Nah, jadi kalau sampai nanti pindah ke Jepang lagi, yo nggak ada masalah. Karena data sampean kan yang sudah yang benar. Halo? Baik, iya Mas, saya dengar. Tapi pikirkan lagi ya, karena sampean masuknya sama Miss Yuni, nanti jangan sampai. Tapi kalau belum ACC sama Miss Yuni, cuma sama Miss Yuni itu saya cuma bicara seperti itu, tapi Miss Yuni kan belum merespon. Saya kan telepon dan Miss Yuni kan belum merespon. Nah kan saya mau ceritanya seperti ini karena data saya ini yang bermasalah itu tadi, karena nggak sama tanggalnya KTP sama kakak seperti itu loh. Tapi saya belum bicara apa-apa, cuman Miss Yuni responnya ya hubungi aja PT ku yang di Malang Mbak, cuman seperti itu. Oh ya sudah. Saya juga belum ke Malang karena kan ya ini masih aturan bulan Jawa kan masih slow, jadinya menurut orang tua itu belum hari baik, jadi saya juga belum masuk ke PT Malang seperti itu loh Mas. Jadi belum ada keterikatan dengan siapa-siapa gitu, masih mencari informasi bisa nggak ya gitu loh. Oke. Terus ini nanti langkahnya selanjutnya misalnya sama kenjenengan gitu, PT-nya ya Bekasi itu udah tidak ada yang lain lagi. Kalau X sebenarnya ada juga yang di Jombang juga ada. Ya terserah sampean mau yang mana. Aku domisili Blitar Mas. Nah ya makanya terserah sampean mau yang di mana. Oh, tapi yang di Jombang itu juga sama saja alurnya seperti yang di Bekasi tadi? Agak sedikit berbeda. Kalau di Jombang dokumen sampean ditahan. Disuruh kalau ngirim. Kalau di Bekasi tidak? Suruh ngirim dokumen. Kalau yang di Bekasi tidak. Baik kalau begitu. Sudah. Dengan ini dapat dihubunginya jam-jam berapa gitu Mas? Maksudnya longgar-longgarnya gitu apa sewaktu-waktu? Lah sampe niki teleponnya langsung tak angkat kok. Soalnya kapan hari telepon mboten sampean angkat, jadinya kan apa wong isik, apa orangnya sedang istirahat, apa makan jadi kan. Biasanya yo kelon lah Mbak, apa lapo, bising, apa aduh. Ya terkadang jadi gini loh Mbak, kadang kita yang diurusin kan teman-teman telepon itu banyak, kadang ngonten, kadang bisa jadi aku nganterin anak ke agent kayak gitu kan. Jadi kadang di situ kalau orang nanya jadinya nggak konsen, jadinya belum diangkat, dicoba lagi kan kayak gitu.
Oke, terima kasih ya Mas atas informasinya. Nggak apa-apa. Kadang teman-teman itu wah, jadi gini loh. Mengangkat teleponnya teman-teman itu kan bukan kewajiban loh, Mbak. Iya. Ya, jadi kita ini kan menolong ya, membantu. Yang percaya, yang mau kita bantu kan begitu tuh. Iya. Sebenarnya. Padahal kalau sebenarnya kalau dipikir ya, aku udah omong-omongan sama Miss Yuni pun, wala apa sih gak nggak PT, duit cukup nggak PT, kue PT duwe jen duwe, jadi potongannya arek-arek wis iso enteng kan. Numpuk jadi satu kan gitu. Jadi lah ya kan agent punya sendiri, PT punya sendiri, majikan punya sendiri, otomatis kan wis jadi siji tinggal. Numpuk jadi satu jadi nggak bingung. Kalau kayak gini kan maksudnya kan jadi satu kesatuan, mau ikut Miss Yuni, Mas Andro sama saja ya di situ tempatnya kan gitu. Balik. Nah kalau kayak gini kan masih akun duwe, dia juga punya, karena juga aku nggak ngerti, aku yo mau kepo no, nang Malang nang sopo aku kudu piye. Aku kan ya kalau nggak diomongin dewe-dewe kan ya kita juga punya bagaimana dan seperti apa. Tapi intinya kalau ada masalah kan di sini kita pasti handle. Karena kadang-kadang kayak gitu tuh Mbak, anak-anak itu kadang-kadang tes ombak. Makanya saya cenderung tidak terlalu konsen. Soalnya kadang-kadang mau tanya-tanya gitu loh. Nah, potongan pun kan ibaratnya sampean nggak duwe paspor. Jadi potongan itu kan kadang-kadang enek sing 2000, 2300, pokoknya 1600 sampai 2300 itu sih normal lah, peng 6. Yang penting nggak di atas 2300 sampai 2500 gitu kan. Karena kan kadang-kadang ya begitu, namanya anak-anak ini kan golek sing penak. Nek golek sing penak ya budal dhewe ae. Ora usah karo PT karo ora usah gawe agent. Lho kayak aku ini kan berangkat sendiri. Saya ke Hong Kong ini kan enggak PT-PT-an. Ya. Ya zaman kan sudah pro, Mas. Ya kita kan masih pemula. Itu nanti masalah bahasanya barang gimana, Mas? Iya kan sampean kalau ex Taiwan kan pasti bahasanya Mandarin, dicariin majikan yang bahasa Mandarin. Iya dong. Iya. Oh, jadi maksudnya ya nanti belajar Kantonisnya menyesuaikan di sana seperti itu ya? Boleh, bisa jadi nanti kalau sampean pengin teko nang agent ya monggo. Oh. Iya. Jadi seperti itu Mbak Wong sing Oke, Mas. Wong arek sing gak proses diurusi apa meneh sing proses. Ya enggak? Nah, ya betul sekali, makanya saya ini sangat berterima kasih sekali teleponnya sampean angkat, soalnya kan jadi jelas. Kalau kemarin-kemarin kan burem, iso opo ora yo aku masih kerja lagi ke luar negeri, masih bertanya-tanya. Bisa lah. Ya itu. Sampai punya niat, kesungguhan, benar-benar bisa. Iya, kalau itu sudah dikumpulkan jauh-jauh hari sebelum menghubungi jenengan. Tapi sampean inget ya, sekali lagi aku ngomong, majikan Hong Kong imbel gedes kabeh, wis gitu aja aku ngomong. Nah, masalah seperti itu maksudnya kan mereka ya keturunan Cina toh Mas. Prayo masalah watak ini ya kurang lebih dengan orang Taiwan toh Mas. Luwih nemen Hong Kong. Oh. Lebih parah. Makanya aku ngasih tahu sampean. Karena posisinya lebih dekat. Kalau Hong Kong ke Cina. Kalau Hong Kong itu posisi Cina yang sebelah selatan. Tapi kalau Taiwan, posisi orang Cina yang sebelah utara. Jadi orang Cina. Jadi sudah beda kultur lagi. Cina Selatan sama Cina Utara. Kalau Cina Utara benar-benar Taiwan kan tempatnya lebih lebar. Bisa jadi hampir mirip, kota-kota di Cina sama kota-kota di Taiwan hampir lebih mirip. Kalau di Hong Kong enggak. Kalau di Hong Kong sempit.
malahan. Yang rumahnya lebar-lebar yang di kampung. Nah, itu yang Cino-Cino desa yang sugih. Terus wong semugih piye sih, Mbak? Sampean ngerti nggak? Oh, wong semugih itu kan sampean bisa ngerti kan? Iya. Iya, paham. Wong semugih kan kemenyeke ngaudzubillah kan. Iya. Lambene sak jepate kan. Nah, itu loh. Kadang-kadang nek ade nggawe perasaan ya tebal wis. 2 wulan wis kukut wis mulih neh. Ya itu juga Mas yang saya apa namanya, kan saudara juga pernah ada yang ke situ, terus habis potongan pertama majikannya katanya baik, fasilitas oke lah. Saya juga nggak tahu, maksudnya saya kan kurang komunikasi dengan saudara, apa ya memang dia kerjanya males, apa lenye saya juga nggak paham. Setelah habis potongan langsung di interminate. Jadi ya kembali lagi kan kita nggak ngerti di situasi di situ enek sing wong leda-lede, apa majikan lei sambat kan nggak bisa menyalahkan satu pihak, soalnya kita nggak ada di tempat peristiwa. Betul, makanya kan aku ngomong nang sampean sadurunge aku sampean curhati kok majikane mbel gedes, mending tak omongno dhisik saiki majikane mbel gedes ngono ae lho. Iya. Nek misalnya sampean proses karo aku kemudian ngomong bel gedes kan, nah aku gak salah kan, ya, aku kan sombong. Nah, lah iku makan sampean ngomong kan, jarene majikane apik, ngene kan. Dadi ini cek iso panggah komplain kan kayak gitu. Iya. Baik, kalau begitu terima kasih atas informasinya, Mas. Siap. Ini sampean save ya Mas nomor kula. Nanti kalau sewaktu-waktu saya ngubungi sampean dadine wis paham, oh Mbak iki kasusnya iki. Gak Mbak, aku tak lalekno. Lho yo, maksudnya gini lho. Kula malih sing bingung. Kan kadang kayak gitu. Ya sudah, Mas saya mau proses. Sampean nonton konten saya. Kalau proses itu apa yang dikirim, identitasnya apa yang dikirim. Kalau semuanya udah dikirim kan ya sudah. Mas iki piye prosesku? Lah kalau nggak ke follow up kan tinggal nanya, prosesku piye tak cek. Oh iya Mbak, tak cek dhisik. Tak kongkon follow up kantore kan gitu. Gitu ceritanya. Oke. Pokoknya sampean sing follow up. Langkah pertama niki mungkin pripun? Ya sampean kasih foto KTP ini sampean ke saya. Wis. Foto KTP Indo. Iya, by WA. Kalau enek KTP Taiwan, jadi ben ngerti. Gak ada Mas, wis ilang wisan. Ya rungokno aku ngomong sik ta. Pokoknya identitas yang menunjukkan bahwa sampean ex Taiwan. Ngono. Berarti mantan paspor yang sudah mati niku. Boleh. Tapi kalau paspor kan beda nama. Kira-kira jangan paspor lah, apa kek kartu kesehatan kek apa kek yang Taiwan punya. Waduh, lah wis ora enek kabeh Mas, garek paspor tok kuwi sing tersisa. Enggak beda nama, cuma beda tahun. Iya, Mbak. Nek sampean dikai paspor sing salah ngono kok. PT iki njaluk duit akeh nang sampean soalnya gak padha, meng-meng ah. Oh. Apa nek ngarani basa? Nah, terus piye iki, Mas? Ngerti apa ora basa Mandarine apa ya? Nek mio cetau mah. Nah. Cetau, ngerti apa ora? Pucetau mah. Pucetau. Ngerti apa ora ngerti? Kan ngono ta? Nggih, ya. Cetau pucetau. Nek kalimatannya iku piye? Cetau pucetau. Ngerti apa? Mah ada mane lek kalimatannya. Oh, ngerti apa ora? Cetau mah. Ya. Ya kayak gitu. Ya maksud saya kayak gitu. Nek memang itu bisa disembunyikan, nggak usah tahu.
Tapi kalau terpaksa itu harus ditunjukin ya nggak apa-apa, ya wis. Nek gak ngono ya KTP ae, cuman nanti cerita ex Taiwan ngono ae. Coba tolong sebutin. Semua data hilang seperti itu saja ya. Terus coba tolong gimana perkenalan pakai bahasa Taiwan lah, sampean coba ngomong pang peng pong pong blet. Ngono. Oke. Nek aku isone apa jenenge wo ini puya wo paksa. Wah ini puya. Wo puya si kiau. Wo puya si kiau. Di situ juga ada yang daerah rada-rada desa gitu, Mas. Loh, ada banyak di sini yang mereka juga bisa Mandarin. Makanya saya tadi bilang, OKB. Penak aku, Mas. Apa? Lek ngono ki pengalaman di Taiwan ya, lek orang-orang yang di desa itu malah luwih loman timbangane orang-orang yang di kota. Jare sapa? Oh, padha ae lek ngono. Padha ae mlebu Hongkong kemenyek kabeh kaya entut goreng. Oh, lek ning Taiwan kan nganu, Mak. Kan anu, Mas, kalau di desa gitu ada tetangganya panen apa, pisang, jambu apa gitu mesti kecipratan lah istilahnya. Iya. Kamu mau apalagi kalau tahu pembantu gitu mesti wonge banyak yang iba gitu loh. Iya, saya cuman bilang sampean positive thinking, sampean bagus berpikir positif. Iya. Tapi giliran nyampe sakmene pikiran positif sampean jeglek, sampean wis tak kandhani ngono lho, Mbak. Iya. Jadi sampean baik, punya prasangka yang baik, ya. Tapi siap-siap ketika prasangka sampean baik ternyata tiba-tiba gak sebayang yang aku bayangkan. Nah, gitu loh. Nah, kalau kayak gitu sampean kan enak jadinya siap. Oh iya ya. Tapi kalau sampean sudah sangat siap dengan hal yang buruk, maka sampean gak jeglek. Iki tolong sampean kayak gambaran iki, Mas. Gambaran. Maksudnya gimana kalau misalnya nanti ya kan jenenge misalkan semua bisa kembali ke baik-baik saja, menghadapi situasi yang terburuk gitu, apa yang harus saya lakukan gitu loh, Mas. Maksudnya kudune sampeyan ndelok. Soalnya kan ya sampeyan nontonin kontenku tiap hari baru paham. Nonton setiap hari dek Miss Yuni dek sampean ki wis aku wis tak nggih pelajaran kabeh, tapi ya rumah saku kurang luweh ya wis ngono-ngono kuwi permasalahannya. Intinya kan seperti itu, kurang lebih cuman ceritanya versi berbeda. Intinya yang pertama itu pasti medit. Jadi nek ade gak pinter-pinter ngakali piye carane ade mangan sarapan ya apa, nah itu medit, perhitungan, ya kan? Terus ngongkonan, terus kadang gak bener, ngene gak bener, ngono gak bener, ngono gak bener. Cuman satu hal yang paling terpenting adalah dia nggak main tangan. Sekali dia mau main tangan, sampean harus nelpon 99 polisi. Jadi pokoknya dia main tangan, dia lapor ABCD. Jadi ketika dilaporin ke polisi, berarti anak majikan akan mikir, "Wah, arek iki lapor yo." Ngono lho. Wah, arek iki iso lapor yo karo polisi, kayak gitu. Bisa dipahami enggak? Dia nggak mengulangi lagi main tangannya. Soalnya kemarin baru datang ke tempatnya Miss Yuni kan ada yang cerita, yang dipukul lah, yang diapain lah, yang semua, terus dia diem aja, takut, nggak berani. Nah, lapornya sudah kejadian kan ya susah aku, iya nek nulungi. Pokoknya intinya kalau dia melakukan kekerasan satu kali aja, langsung telepon. Kalau dia nyiram air apapun semuanya, usahakan bekasnya masih ada. Syukur-syukur kita nggak bisa ngerekam ya, ada HP. Syukur-syukur di rumah itu ada CCTV-nya. Nah, CCTV itu suruh buka. Wah, tantangan baru lagi Hongkong. Jadi ya mau nggak mau memang harus jaga diri.
terus pinter-pinter dan pandai-pandai. Orang yang beruntung itu kan adalah orang yang pandai-pandai, bukan orang yang pandai. Iya. Orang pandai-pandai. Jadi dia bisa melihat situasi dan keadaan dan segera iki kudu piye iki nek kondisi aku koyo ngene. Turu kurang, mangan kurang, sembarang kalir kurang. Piye carane ya? Ya kak nyambut gawe dicepetno. Bat gitu kan. Jadi seperti itu ceritanya Mbak. Mas, let me